Tidar Sulsel gelar aksi sosial Ramadan dan dukung program Presiden. Presiden Prabowo berbuka puasa bersama tokoh dan pimpinan Ormas Islam di Istana Merdeka. MK tegaskan proyek Hertasning diawasi dari pabrik aspal hingga jalan. Resmikan kantor DWP, API minta fokus inovasi bukan tempat gosip. Pengurus Daerah Tunas Indonesia Raya, Tidar, Provinsi Sulawesi Selatan menggelar kegiatan sosial Ramadan dengan mengadakan buka puasa bersama sekaligus memberikan santunan kepada anak-anak panti asuhan di Golden Suki Kota Makassar, Kamis 5 Maret. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PD Tidar Sulsel, Fonni Ameliani Suwardi. Dalam kesempatan itu, Tidar Sulsel menyalurkan bantuan berupa paket sembako serta santunan kepada anak-anak panti asuhan sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan lancar. Walaupun tadi di beberapa titik di Makassar sempat terjadi kemacetan, tetapi akhirnya kita bisa berkumpul di sini, ujar Fonni. Selain sebagai kegiatan sosial, acara tersebut juga menjadi ajang silaturahmi bersama insan media yang selama ini aktif meliput berbagai aktivitas di lingkungan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan tersebut, Tidar Sulsel memberikan santunan kepada 50 anak dari Panti Asuhan Nur Kodri. Fonni menyebut panti tersebut telah lama menjadi mitra kegiatan sosial organisasi di Makassar. Panti Nur Kodri sudah lama berada dalam binaan Tidar Kota Makassar dan Tidar Sulawesi Selatan. Setiap bulan kami memberikan santunan kepada mereka, jelasnya. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa santunan rutin, tetapi juga dukungan terhadap kebutuhan pendidikan anak-anak panti. Kami juga membantu kebutuhan pendidikan mereka. Saat masuk sekolah kami bantu seragamnya, dan setiap bulan ada bantuan untuk mereka, katanya. Selain santunan kepada panti asuhan, Tidar Sulsel selama Ramadan juga menjalankan sejumlah program sosial lainnya, seperti bantuan untuk masjid serta kegiatan kemasyarakatan. Dalam kesempatan yang sama, Fonni menegaskan bahwa Tidar sebagai organisasi sayap pemuda Partai Gerindra juga berperan aktif dalam menyosialisasikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Get. Presiden Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi bersama para ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan, Ormas, Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis malam, 5 Maret 2026. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut menjadi forum dialog antara pemerintah dan para ulama untuk membahas berbagai isu strategis, termasuk dinamika geopolitik global dan upaya diplomasi Indonesia dalam mendorong perdamaian di Timur Tengah. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhajir Effendi, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo memaparkan secara langsung alasan dan proses panjang di balik keterlibatan Indonesia dalam Forum Board of PAC, BOP. Menurutnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui komunikasi intensif dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana menyampaikan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai pandangan yang muncul di masyarakat terkait keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa diplomasi tetap menjadi jalan yang ditempuh Indonesia dalam mendorong perdamaian. Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf turut menilai bahwa keberadaan Indonesia dalam forum tersebut dapat menjadi instrumen untuk mendorong deeskalasi konflik yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah, termasuk terkait ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ia bahkan menilai bahwa forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong langkah-langkah diplomatik menuju perdamaian. Tadi itu yang pertama tadi 3,8 itu masih masuk toleransi. Toleransi itu masih koma di 3,8 toleransi. Karena yang lain kan ada 5, lebih ada sekarang. Nah untuk pengendalian mutunya kami dari MK-nya, pengendalian mutunya Pak kita mulai dari AMP. AMP itu kami tempatkan quality di sana untuk memonitoring pekerja di AMP. Di sana kita tempel Pak itu komposisi aspalnya yang ada.
Terus yang di lapangan, ada kami tugaskan juga di lapangan sebagai pengawas lapangan, kuantiti fokus lapangan, itu memonitoring suhu, memonitoring gemburnya, memonitoring alat yang ada standby di lapangan. Apakah sudah layak dilaksanakan oleh pihak PJ untuk melanjutkan pekerjaan pengaspalan? Kalau sudah layak, kita izinkan untuk melaksanakan. Itu sudah standby semua, Pak. Tampernya sudah standby semua di lapangan. Pada saat gerimis, kita keringkan dulu, Pak. Jadi untuk pengendalian mutunya kita tidak langsung mengaspal, harus dikeringkan dulu baru kita mengaspal. Jadi semua pengendalian mutu ini kita lakukan sesuai dengan aspek. Jadi kita tetap berdasarkan dengan aspek. Jadi apapun yang direkomendasikan dari teman-teman dari MK itu itu yang diikuti oleh pihak PJ. PJ tidak langsung melaksanakan, Pak. PJ harus koordinator dengan MK. Karena MK mau monitoring, mendampingi terus setiap ada pengaspalan ada MK di sampingnya. Itu saya rasa, Pak, untuk pengendalian mutunya. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, API, menekankan bahwa kantor baru Dharma Wanita Persatuan, DWP, harus difungsikan sebagai pusat inovasi dan ruang pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar tempat administrasi ataupun ruang untuk gosip. Hal itu disampaikan API saat menghadiri kegiatan peresmian kantor baru yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama Dharma Wanita Persatuan Pemerintah Kota Makassar, di Gedung MGC, LT1, Jalan Slamet Riyadi Nomor 2, Rabu 4 Maret. API mengingatkan agar keberadaan kantor baru tersebut benar-benar dimanfaatkan secara produktif. Jangan sampai kantor ini hanya menjadi tempat gosip, yang kita harapkan kantor ini bisa melahirkan inovasi-inovasi yang baik, ujar. Bagaimana membangun sebuah rumah tangga, bagaimana mendidik anak yang baik, bagaimana menghasilkan income rumah tangga secara halal, secara baik, dan sebagainya, sambung politisi Golkar ini. Menurutnya, hadirnya kantor baru DWP Kota Makassar yang berlokasi di lantai I Makassar Government Center, MGC, itu dirancang representatif guna memperkuat layanan, meningkatkan koordinasi, serta menjadi wadah berbagai kegiatan produktif organisasi. Ia menekankan, ketika ruang kerja telah disiapkan dengan baik, maka nilai pengabdian dan pelayanan harus terus dijaga dan dihidupkan.